Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 eh, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyu SPDMSI selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Kami dari kelompok 7 itu mengambil studi kasus yaitu sistem penyewaan mahar dari Dewanda Decoration. Nah, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya Damas Suryandi, kemudian rekan saya silakan. Pertama, Saya Zura Aldarani. Nah, baik. Untuk selanjutnya yaitu ada deskripsi studi kasus kami. Ini bakal dijelaskan oleh saudari Zura Aliarani. Kepada Rahmi kami persilakan. Deskripsi studi kasus. Proses pengolahan penyewaan yang dilakukan masih secara manual melalui dari pencatatan data mahar, data pelanggan, transaksi penyewaan, pembayaran hingga pengembalian. Cara tersebut sering menimbulkan kendala seperti kesalahan pencatatan, kesulitan mencari data, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem informasi pengolahan sewa mahar berbasis komputer. Sistem ini membantu admin dalam mengolah data mahar, data pelanggan, transaksi penyewaan, pembayaran, pengembalian, dan pembuatan laporan secara lebih cepat, akurat, serta terintegrasi dengan database sehingga pengolahan usaha menjadi lebih efektif dan efisien. Permasalahan pertama, pencatatan data penyewaan masih dilakukan secara manual, sehingga proses pencarian data pelanggan maupun data transaksi membutuhkan waktu yang lama. 2. Sering terjadi kesalahan pencatatan, human error seperti kesalahan menulis nama pelanggan, tanggal sewa, tanggal pengembalian, maupun nominal pembayaran. 3. Sulit mengetahui ketersediaan mahar secara real time, sehingga berpotensi terjadinya penyewaan ganda pada tanggal yang sama. Data transaksi tidak tersimpan dengan baik karena hanya menggunakan buku atau file terpisah yang mudah rusak, hilang, atau tercecer. Solusi pertama, untuk mengatasi berbagai permasalahan pada proses penyewaan mahar yang masih dilakukan secara manual, maka dikembangkan sistem informasi pengelolaan sewa mahar berbasis web yang terintegrasi dengan database. Tujuan dari pembangunan sistem informasi pengolahan sewa mahar adalah sebagai berikut. 1. Membangun sistem yang dapat mengolah data mahar, data pelanggan, dan data transaksi penyewaan secara online. 2. Mempermudah admin dalam melakukan proses penyewaan, pembayaran, dan pengembalian mahar dengan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pencatatan atau human error yang sering terjadi pada pengolahan data secara manual. 4. Menyediakan informasi mengenai ketersediaan mahar secara cepat sehingga dapat menghindari penyewaan ganda. Nah, selanjutnya untuk fitur utama dari sistem kami ini bakal dijelasin oleh saudara Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. saya di sini pertama izin jelaskan tentang fitur utama sistem. Pertama ada login admin di mana kita digunakan untuk mengamankan akses ke dalam sistem ketika menjadi administrator pada sistem tersebut. Kemudian ada data mahar kami yang bertugas untuk mengelola data mahar, ya, tanpa tentang data, mengubah data, menghapus data, dan juga mencari data yang ada. Kemudian ada juga data pelanggan di mana ini berisi data pelanggan penyewa yang sudah memesan. 3 yaitu transaksi sewa di mana yang catat proses penyewaan mahar itu bisa berapa durasi harinya, kayak mau 1 sampai 5 hari. Kemudian pembayarannya bisa dikelola melalui DP atau lunas secara langsung, dan sisa pembayaran jika pembayarannya itu berlebih.
Kemudian ada juga pengembalian di mana ini dicatat maharnya jika dihitung denda seperti jadi kerusakan atau ada yang lecet atau hilang, sehingga dihitung sebagai denda keterlambatan juga atau mungkin hilang. Kemudian ada juga laporan di mana ini berupa invoice, resep yang menampilkan dan mencetak laporan penyewaan. Terdapat juga pendapatan di laporan tersebut. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan seperti di sini. Kita mulai dari user yang memiliki atribut password, kemudian dia ada primary key ID user, terus username. Nah, di situ nanti dia terhubung ke pelanggan yang memiliki atribut nama, foreign key, maksudnya tuh primary key, nomor induk keluarga, kemudian ID usernya. Selanjutnya atribut lainnya tuh nomor HP. Selanjutnya pelanggan ini dia melakukan pesanan. Pesanannya itu terdiri dari atribut tanggal acara, nick lagi, kemudian tanggal pengembalian, ID sewa sebagai primary key, kode mahar, kemudian nama pengantin. Pesanan ini menghasilkan maksudnya tuh terhubung dalam yang pertama tuh mahar, dia memuat mahar di mana terdiri dari foto sebagai atribut, kode mahar sebagai primary key, kemudian nama mahar dan harga sewa. Yang kedua, pesanan menghasilkan pembayaran di mana terdapat metodenya sebagai atribut, ID sewa, jumlah, ID pembayaran sebagai primary key, status dan tanggal bayar. Nah, itu tadi untuk ERD-nya. Kemudian kita bakalan masuk untuk ke webnya nanti selanjutnya yang akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya untuk bagian dari sistem sewa mahar kami bakal saya jelaskan. Itu kita sudah masuk ke dalam halaman webnya. Itu ada Duanda Decoration tampilannya, pusat sewa mahar dan dekorasi pernikahan. Kita tekan pesan sekarang. Nah, untuk di sini ada pengguna masuk. Kalau kita belum punya akun, maka kita buat dulu akunnya, daftar sekarang, kemudian kita masukkan nick yang kita punya. Kemudian kita buat nama lengkapnya, misalnya Miftahul Hasana. Nah, selanjutnya itu alamat, kita isi Jalan Gajah 3, kemudian nomor HP. Nah, untuk username-nya kita isi misalnya @miftah. Nah, untuk passwordnya itu kita isi. Nah, kita pencet daftar sekarang. Nah, di sini udah ada registrasi berhasil. Kita oke kan? Nah, kita di sini sudah punya akun. Jadi tinggal kita pindah ke dulu kalau kasih, dia tampilannya bakalan berubah. Jadi ada yang tadi usernya Miftah dengan passwordnya 111, role-nya pelanggan. Nah, sama juga di sini itu ada sudah terdaftar dengan nick ini, nama Miftah Suasana, alamat Jalan Gajah, dan nomor HP-nya ada di dalam sini. Kemudian kita kembali ke halaman tadi, kita masuk dengan nama Miftah, terus passwordnya tadi yang kita buat. Nah, kita tekan login. Nah, di sini udah ada tampilannya ini. Nah, kalau kita mau lihat koleksi mahar, ini maharnya ada koleksi mahar dengan luxury kristal dan rustic ada di sini. Kalau kita memesan di sini bisa, tapi kalau kita mau memesan juga di dashboard juga bisa. Jadi kita bakalan kembali ke dashboard, kita pesan sekarang. Nah, kita isi nama pengantinnya, misalnya tuh ini. Kemudian kita pilih maharnya yang luxury kristal atau tuh, nah kita pilih kristal. Kemudian kita buat tanggal acaranya, kita masukkan tanggal acaranya. Kemudian untuk tanggal pengembaliannya juga kita buatkan.
Nah, kita selesaikan pemesanan. Nah, di sini udah pemesanan berhasil, silakan selesaikan pembayaran. Kita tekan oke. Nah, lanjut ke bayar pesanan. Setelah kita klik bayar pesanan, di sini akan tampil form pembayaran. Nah, itu kita tadi udah ada kan tentang yang kita pesan luxury crystal dengan harga segini, dan kita pilih metode pembayarannya ada transfer, cash, dan QRIS. Kita pilih transfer, kemudian kita konfirmasi pembayaran. Nah, pembayaran berhasil dikonfirmasi. Klik oke. Nah, sekarang ini untuk tampilannya. Tampilan dari user atau pengguna, kita log out. Oke. Nah, untuk kita masuk ke lamar admin, itu kita ini tampilannya karena kita cari di PHP kita user, apa sih admin itu. Nah, admin kan role, passwordnya 000, serangnya admin, kita isi admin, kemudian passwordnya tadi 000, kita login kan. Nah, di sini tampilannya berbeda dengan yang user, dengan yang tampilan admin. Nah, disinilah kita bisa melakukan CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, ada tampilan kolom mahar dan data pesanan. Kemudian kita tekan untuk buka menunya. Nah, di sini tampilannya kalau ada mahar, kita bisa create tambah mahar baru, yaitu dengan nambah terarium. Nah, harga sewanya itu 430.000. Untuk file ini kita bisa nambahkan fotonya, kita pilih fotonya. Ini ada foto terarium. Nah, kita masukkan, kita simpan. Nah, yang tadi itu berhasil ditambahkan, jadi tampilannya menjadi seperti ini, terarium dengan harga 430.000. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan delete, itu ada hapus, kemudian ada read, itu melihat atau menampilkan data yang sudah ada, ini read. Kemudian update udah, delete juga ada. Misal untuk update, ini ada harga sewa yang awalnya 220, kita update jadi 230.000. Nah, data berhasil diubah kan. Nah, untuk ini di PHP adminnya juga bakalan berubah juga dengan mahar dengan harga yang awalnya 220 jadi 230.000 rupiah. Untuk hapus, misalnya nih kita mau hapus yang terarium juga bisa kita hapus. Oke, nah data berhasil dihapus. Ini untuk delete. Dia juga bakalan berubah di PHP adminnya yang awalnya 2 nanti. Nah, selanjutnya itu kita kembali ke laman awal. Nah, ada data pesanan, kita klik data pesanan, buka menunya. Nah, di sini bakalan terlihat data pesanan yang sudah terpesan tadi, data pesanan masuknya yang ini ya, Miftahul Hasanah memesan luxury kristal pada tanggal sekian. Ini yang atas ini cuma coba-coba tadi. Nah, udah masuk semuanya. Kemudian kalau jadi pesanannya sudah selesai, nah kita logoutkan. Jadi seperti itu untuk penampilan sistem sewa.